ya. Ya, saya tahu. Yang sudah masuk silakan open kamera, ya. Sambil nunggu temennya, kita persiapan terlebih dahulu ya. Dicek posisi di mana kalian sekarang ini berada. Silakan yang sudah masuk open kamera. Enggak, yang sudah masuk open kameranya ya. Karena video ini saya rekam ya buat laporan ya. Ayo Tiara, Nafisa, Sarah, Dila, Mas Roa, silahkan open kameranya agar saya bisa tahu hasilnya di mana. Ayo, silahkan yang baru masuk open kamera. Halo, angka 1 atau 2? Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Silahkan yang baru masuk open kameranya ya. Biar saya tahu posisinya ada di mana ya. Halo, 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 halo. RPL 1, Tiara, Nafisa. Ya, Pak. Ya, dibuka tuh kameranya loh. Nafisa, Nafisa, Nafisa. Ya, Pak. Ya. Silahkan, silahkan Mas Roa dibuka kameranya. Jika Rahma open Ya, kamera, Pak. ya. Biar belajarannya enak gitu. Nandita, ya. Sarah Fadila, Fadila Rahma, Fadila. Silahkan open kamera. Ya, saya tahu semangat kasih pelajarannya ya. Ini semuanya sudah masukkah atau ada yang belum masuk? Ayo Nandita, Sarah, Mas Roha, Tika Fitri ya. Sabrina ya, silahkan open kamera. Ayo, karena saya mau absen juga dan mau memberikan materi ya. Ya, silahkan di open kameranya ya. Ya, biar saya tahu posisinya di mana. Silahkan Rahma, Mazura, Nandita yang belum, Sabrina, open kamera ya. Sambil menunggu yang lain ya. Saya buka dulu absennya ya. Pak. Gimana? Mazura? Kerudungnya yang hijau masih dicuci. Pakai kerudung yang coklat boleh, Dek? Gak apa-apa. Ya. Ya. Ya, Pak. Ya. Silahkan open kamera. Ada di coklat. Rahma, Nandita, Sabrina, yuk. Mazura ya. Ya bagus. Kamu kok malu-malu ya? Ayo, jangan kepalanya yang ditujuin sama wajahnya yang ditunjukin. Wani ya, silahkan di open kameranya.
Ya. Karena kita akan belajar dengan real yang panjang. Ini kota sudah terisi semua. Oh, ada yang mau hampir habis kotanya. Kalau kotanya mau hampir habis, boleh close kamera ya. Tapi kalau kotanya masih banyak, bisa kamera ya. Agar pembelajaran itu semakin menarik. Bentar ya, ini masih buka absennya ya. Nah, ini saya masih buka absennya. Ini yang sudah di siapa? Saya absen dulu ya. Ayo yang baru datang silakan open kamera ya, biar pembelajarannya bisa tahu ya posisinya kalian tuh lagi di mana ya. Yang baru datang Fani ya. Terus apa tadi yang sudah datang Nandita, Sabrina, silakan open kamera. Hari ini saya absen dulu ya, mulai dari kelas 1 ya. Nanti menunggu temennya ya. Untuk hari ini saya sudah masukin ya, beberapa pertemuan ya. Ajeng ini ada, Ajeng Nisa Wardani ada. Ajeng Nisa Wardani. Ajeng Nisa Wardani. Kemudian Alfian. Alfian. Belum ada. Alia. Belum ada. Amanda. Anissa. Tarik. Katarina. Chelsea. Gita. Faris. Fitriana. Hidun. Jonathan. Jonathan. Halo. Iya, Pak. Iya, dalam, Pak. Hadir. Lailatul. Lailatul Ratna Anjani. Udah. Linda Ratna Khalifa. Linda Ratna Khalifa. Lintang. Lintang. Milka. Muhammad Maulana. Muhammad Maulana. Muhammad Anugrah. Muhammad Dimas. Muhammad Fadil. Nafisa. 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 Hadir. Najwa. 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 Nandita. Nandita. Iya, Pak. Iya. Ya. Nandita open kameranya. Coba. Nandita. Nah, dikit dan Nandita. Open kamera. Oke. Rahma Ayu. Hadir. Imanda.
Rian, Rian, Rimande, Hadir, Pak. Rian, Rizky, Rizky Kurniawan, Ruli, Sarah Fadila, Hadir, Pak. Sylvia, Hadir, Pak. open kamera Sylvia. Lagi di kamar mandi, Pak. Silahkan Sylvia, open kamera. Juliana, Tiara, Dwi Cahyaning, Fani. Hadir, Pak. Silahkan open kamera Fani. Fani, open kameranya. Fani Ariana, open kamera Fani. Fani. Lagi keluar, Pak. Widyawati. Belum. Sekarang ada 2 ya. Pak Alia hadir. Benar. Pak Linda hadir. Pak Fadil, Pak. Hadir, Pak. Sebentar. Pak Fadil, Pak. Iya, sebentar saya ulangi ya. Tadi Alia hadir. Coba open kamera Alia. Open kamera Alia. Ajeng Nisa Wardani, open kamera. Coba. Hadir, Pak. Iya, open kamera hadir. Kartu, Pak. Iya. Alia, coba open kamera Alia. Berapa ya, Pak? Alia, silahkan open kameranya Alia. Ajeng. Dalam. Silahkan open kamera. Nak bebeuna diri mangan sate sak sunduk. Ngombe kopi sak canggih. Muhammad Mas'ud, tolong di-mute ya. Ajeng Nisa Wardani, silahkan open kamera. Ajeng Nisa Wardani, Alia, silahkan open kamera. Saya tunggu sampai pelajaran dimulai ya. Ajeng. Kita lewati aja ya. Agak kelamaan ya. Silakan yang baru datang tolong di mute ya. Kita lanjut aja. Amanda, ada? Hadir, Pak. Anissa Miftahul, ada? Arif, Katarina, Chelsea, Gita Putri, Hadir, Pak. Faris Ediansyah, Fitriana Nur, Afifah, Fitriana Nur, Indun Fitri Rahmadan,
Lailatul Ratna, Linda Ratna Konifah, Linda Hadir, Ratna, Pak. Lintang Dini Hadir. Mutiara. Hadir, Ya. Pak. Milka Cahya Alfarizia. Milka. Hadir. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Maulana. Muhammad Anugrah. Muhammad Dimas. Hadir, Pak. Muhammad Fadil. Hadir. Muhammad Najwa. Najwa Azakalia. Rian. Rizky Kurniawan. Ruli Aulia. Suryana Pitaloka. Tiara Dwi. Widyawati. Sekarang RPL 2 ya. Adila Rahma. Hadir, Pak. Agung Nirlambang. Anissa Cahyaningrum. Hadir, Pak. Anissa Firdatul Aulia. Hadir, Pak. Aprilia Widyasari. Hadir, Pak. Asjada Aura Larasati. Hadir, Pak. Aulia Korunisa. Aura Nanda. Ini Aura Nanda ya. Iya. Deliana. Hadir, Pak. Dewangga. Dimas Rahma Fatoni Mahendra. Gita Aulia. Yaki. Lima. Hadir, Pak. Viva ini. Oh iya. Jaluh Pria. Oh iya. Ika Fitri Maryanti Putri. Hadir deh. Julius Hadir, Pak. Kurnia Putri Wahyu Ningtyas. Lailatul Fitriah. Marsanda Sofiana. Mas Roha Anis Sugisti. Hadir, Pak. Muhammad Masud. Hadir. Oke. Najwa Ratu Afi. Hadir, Pak. Kok lemes ya? Raning Widyastuti. Hadir, Pak. Raditya Yuliana. Rizka Dewi Fitriani. Rizky Wulaning Febri. Oke. Ya, Sabrina Lolita. Hadir, Pak. Oke. Satna Putri Juliarti. Hadir.
Oke. Sekar Galih. Hadir, Pak. Sekar Galih hadir. Serlinda. Serlinda. Silviana Putri. Silviana Putri. Subekti Wahyu Haji. Suci Lestari. Suci Lestari. Suci Lestari. Suci. Suci. Suci Lestari. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Tasya Ainun. Tasya Ainun. Hadir, Pak. Tiara Pak. Wibowo. Oh iya, hadir. Hadir, Pak. Baik, yang hadir cuma sekitar 50% ya dari yang saya Maaf, kirimkan. Pak, baru masuk. Siapa? Suryana Namanya siapa? Pitaloka 11 RPL 1. Oke. Terus apa lagi yang baru Pak, masuk? Mas. Siapa? Pak. Rizky. Pak, saya. Ya. Terus apa lagi? Saya, Pak, Dita Aulia RPL 2. Oh, Dita Aulia. Oke. Siapa lagi yang belum masuk? Widiawati RPL 1, Pak. Ya. Yang baru masuk siapa lagi? Sudah? Sudah? Baik, saya akan menyapa dulu bagaimana keadaan kalian semua. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah tidak sehat. ada yang sakit ya hari ini. Semuanya Tidak, sehat Pak. saja. Ya, siap. Sebelum kita mulai ya, makanya kita baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Yang untuk tidak hadir hari ini nanti tolong konfirmasi di daftar hadir ya, yang saya kasihkan linknya di WhatsApp Team. Ya. Untuk mulai berdoa hari ini dipimpin oleh Mas Ud ya. Silakan Mas Ud dari RPL 2. Monggo dipimpin doa. Mas Ud. Mas Ud. Mas Ud. Mas Ud. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa Ya. Ya, kita sudah berdoa. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Ya. Pak. Sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah kalian sudah membuka video dan materi saya di Microsoft Teams? Sudah apa belum? Belum, Pak. Jaringannya nge-lag. Oh iya, nanti silahkan dibuka di Microsoft Teams ya. Saya share ya desktop saya ya. Biar nanti kalian tahu untuk materi dan video yang saya masukkan di file Microsoft Teams. Iya, untuknya ada di tim ya, masuk ke tim. Ya. Ya, nanti masuk ke pemodelan. Ya. Ya, di sini nanti ada diskusi pembelajaran, terus ada laporan hasil pembelajaran, dan ada materi bahan ajar. Ya. Karena di sini sudah saya upload materi bahan ajar, ya, nanti tolong dibaca materinya, ya. Ya, nanti tolong dibaca materinya untuk video pertama, ya, dan PPT pertama.
Ini ya, ini untuk materinya. Jadi materi dari PowerPoint pertama ini ya, pertemuan pertama yaitu pengantar objek orientasi, dan untuk videonya ini. Pertemuan pertama nanti kita akan menginstal sebuah aplikasi StarUML ya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan PPT-nya, nanti kalian harus mendownload videonya. Setelah itu kalian download aplikasinya di Microsoft Teams ya. Jadi untuk prakteknya biar kalian itu bisa mengikuti tutorial yang ada di video saya. Nah, setelah itu nanti kalau ada kendala-kendala ya, nanti kalian mengisi. Setelah kalian melakukan praktek, nanti kalian akan mengisi ini ya, laporan hasil pembelajaran ya. Nah, di sini nanti kalian akan mengisi pertemuan 1 LKPD ya, mengenai prosedur penerapan pembuatan model sistem orientasi objek menggunakan perangkat lunak. Ya. Untuk materi LKPD yang pertama ini ya, nanti kalian akan mengisi ya ini ya, sebuah masukan ya. Setelah kalian melakukan instalasi, nanti dari fungsi StarUML itu di screenshot ya, apa aja di situ komponen-komponennya, terus jenis dari komponen di dalam aplikasi tersebut apa aja, di screenshot ya, kasih keterangan. Setelah itu StarUML dapat dibuat untuk apa aja, dikasih keterangan di sini. Nah, kemudian misalkan kalau ada kendala misalkan dalam menginstal, tolong ditulis di kesimpulan ini. Sudah paham? Sudah paham? Insya Allah, Pak. Ya. Insya Allah. Nanti setelah saya menjelaskan PPT, tolong kalian mulai melakukan download dari aplikasinya dan melihat video tutorial yang ada di file yang saya upload tadi ya, di materi dan bahan. Ya. Minta tolong ya untuk anak-anakku yang misalkan ya ada yang belum masuk ya, nanti diberitahu segera masuk ke meeting room saya ya. Terus untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama ya. Materi pertama itu tentang pengantar objek orientasi. Sebelum saya memasukkan materi pertama ya, ada kalanya saya mau nanyakan sesuatu ya. Adakah yang sebelumnya itu pernah melakukan instalasi StarUML atau mengenal dari pemodelan perangkat lunak? Ada yang sudah mengenal pemodelan perangkat lunak? Coba Julius. Julius sudah tahu pemodelan perangkat lunak itu apa? Julius? Belum, Pak. Julius sudah tahu pemodelan perangkat lunak itu apa? Belum terlalu mendalam, Pak. Belum pernah mendalami. Baik, Banget. sebelumnya itu saya ingin menjelaskan garis besarnya, yaitu pemodelan perangkat lunak itu mengenai perancangan sistem ya. Jadi sebelum kalian memasuki sebuah program ya, kalian nanti akan membuat suatu perancangan ya. Sebelumnya materi yang kemarin saya jelaskan itu yaitu masuk dengan pemodelan perangkat lunak ya. Karena di perancangan sistem ini nanti kalian akan bertemu sebuah diagram yang namanya itu diagram UML. Ya. Jadi nanti di pertemuan awal ini kalian akan bertemu namanya suatu perancangan model yaitu diagram. Ya, diagram ini fungsinya untuk kita membuat
tahapan-tahapan dari sebuah program. Ya. Jadi ketika kita membuat tahapan-tahapan sebuah program, itu yang terbentuk, yang ada di pikiran kita itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah dari membuat program. Ya. Nah ini untuk materi pertama saya perkenalkan ya, Bapak namanya Nabila Rukia Ayub ya. Udah tahu ya, jangan sampai lupa ya namanya ya. Nah ini untuk materi saya. Nanti di kegiatan ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar yang nanti kalian akan dapatkan ya. Ya, ini kompetensi intinya. Jadi nanti setelah kalian melakukan setelah mendengarkan presentasi Bapak, nanti kalian akan melaksanakan tugas dari Bapak, yaitu tadi ya menyiapkan aplikasi dari StarUML. Setelah itu melakukan instalasi ulang. Habis itu tahapan selanjutnya kalian mereview masalah-masalah yang terjadi dalam melakukan praktek itu apa aja. Terus untuk kompetensi dasar nanti yang akan kalian penuhi yaitu membuat model sistem orientasi objek menggunakan perangkat. Jadi perangkat yang dipakai itu apa? Yaitu StarUML. Ya. Jadi untuk tujuannya ya, tujuannya itu yang ingin dicapai. Jadi ketika kalian sudah melakukan instalasi perangkat lunak ya, dan mungkin internet dan modemnya sudah terpenuhi ya, terus diterapkannya StarUML di komputer kalian ya, terus dapat dijalankan. Nah, maka tujuan untuk pembelajarannya akan tercapai. Jadi kalian sudah melakukan SOP dengan menggunakan aplikasi StarUML ya, terus juga menggunakan komputer ya. Untuk tujuan pembelajaran ini kalian akan diwajibkan itu bertanggung jawab ya. Setelah melakukan praktek kalian harus melaporkan hasilnya ya. Jadi setelah saya menjelaskan PPT nanti sebaiknya saya akan di meetingnya. Setelah itu kalian bertemu lagi dengan saya itu sekitar jam 14 ya, 14.00 ya. Oke, siap semua? Halo, anak-anak. Insya Allah siap. Ya, ini PPT Bapak sudah tampil nggak di layar kalian? Sudah. Sudah. Sudah ya. Jadi untuk awalan kita mulai yaitu mengenai pengertian perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak ini dijelaskan dari pertama yaitu program yang dijalankan di suatu pemrosesan. Maksudnya program yang dijalankan ini, jadi ketika kalian membuat suatu project atau program website ya, program yang dijalankan untuk membuat rancangan website atau tahapan demi tahapan itu akan dijalankan ya dari pemrosesan dulu ya, proses dari tahapan pembuatan website ya. Ini pengertian dari perangkat lunak yang asli. Yang kedua, produk yang seharusnya dirancang dibangun lewat aktivitas rekayasa perangkat lunak melalui disiplin dan sistematis. Jadi kalau kalian sudah belajar perangkat lunak, nanti akan melakukan aktivitas rekayasa perangkat lunak dengan disiplin dan sistematis. Jadi dengan secara terurut atau tertata dengan rapi. Ya. Terus untuk pengertian perangkat lunak itu sendiri, itu dari menurut pakar Fishball ya, yang pertama itu penetapan penggunaan prinsip rekayasa. Jadi ketika seorang itu sudah melakukan ya, perancangan, jadi dia sudah menerapkan tentang penyusunan dari untuk rekayasa yang akan dibuat ya. Jadi prinsip yang akan dibuatnya mulai dari yaitu secara ekonomis dan handal efisien ya. Dari segi ekonomisnya dia akan menghemat biaya dalam pembuatan program. Terus dari segi kehandalan dalam menerapkan perancangan ini dia handal dalam menyusun atau menyiapkan tahapan demi tahapan untuk membuat suatu program. Terus efisiensi dia nanti akan secara efektif dan efisien
dalam penggunaan perancangan ya. Jadi kita tidak usah mencari-cari, misalkan kalau ada program error ya, kita tidak usah mencarinya terlalu lama ya. Tapi kalau dengan rekayasa perangkat lunak ini, kita akan mencarinya itu lebih mudah, secara efisien itu lebih gampang. Terus untuk standar dari pengertian perangkat lunak itu sudah diatur oleh IEE ya 610.12. Jadi dalam studi pendekatannya itu sistem dalam mengembangkan operasi perangkat lunak itu sudah disesuaikan dengan pemeliharaannya, baik pun dari tahap ya kita merancang sebuah sistem itu, baik itu kita melakukan ya mulai menyusun rancangan itu, baik itu kita melakukan pengumpulan data dari perancangan itu sudah diatur dari IEE ya. Jadi kalau kalian langsung melakukan membuat suatu program atau membuat suatu aplikasi, kalau tidak melalui perancangan itu tidak bisa dikatakan sebuah program yang istilahnya complicated ya. Atau seorang programmer, biasanya seorang programmer itu dia harus melakukan perancangan terlebih dahulu. Ya. Untuk komponen rekayasa perangkat lunak itu terdiri dari tool. Tool itu adalah dukungan pelaksanaan metode dan proses. Jadi tool ini itu di StarUML sudah ada semua tool-toolnya. Ya, mulai dari tool untuk kita buat desainnya, terus mulai dari menu toolnya, ya, atau menu barnya di atas pilihannya itu sudah ada semua. Juga ada lembar kerjanya juga semua ada. Nah, mulai dari metode atau istilahnya aksi yang dilakukan itu sudah semuanya sudah lengkap di StarUML. Ya, metode itu adalah teknik pengembangan perangkat lunak pada kegiatan kebutuhan analisis perancangan, pembangunan program dan pengujian dan dukungan. Jadi untuk metode ini itu nanti akan kalian temukan di StarUML ya. StarUML nanti di situ nanti ada skenario yang akan kita buat ya. Itu nanti bertemu di pertemuan ketiga. Terus untuk proses itu pengembangan perangkat lunak itu berhubungan dengan metode dan tool. Sebelum saya lanjutkan ke paradigma, langkah baiknya saya ingin menanyakan sesuatu ya. Kalian sudah pernah memakai sebuah aplikasi perancangan tidak selain StarUML? Sebelumnya kalian sudah pernah diajari Pak Deden atau Bu Sevi untuk memakai suatu perancangan tidak untuk melangkah ke basis data atau sebuah program website? Ada yang sudah memakai tidak aplikasi yang perancangan? Mungkin dari basis data, yang membuat basis data itu memakai exam, memakai apa? DOS. Ada yang memakai itu tidak? Atau belum sama kali buka aplikasi yang dari Bu Sevi atau Pak Deden? Kalau PBO itu Belum. pakainya NetBeans. Terus kalau Maman Pak Deden itu pakai itu apa yang itu virtual code apa itu? Oke, jadi sudah pernah ya memakai itu ya untuk membuat suatu program ya. Buat tugas. Oke, ya bagus berarti ya. Oke, nanti untuk praktek ini kita hanya melakukan instalasi ya, terus memberikan kesimpulan-kesimpulan yang terjadi dalam perangkat instalasi. Setelah itu nanti saya ada soal 4, nanti tolong diisi ya setelah kita melakukan praktek ya. Boleh diisi hari Jumat boleh ya. Terus untuk paradigma rekayasa, saya lanjutkan lagi ya untuk materinya konvensional dan ada juga yang berorientasi objek. Yang konvensional itu mengacu pada strategi dekomposisi berdasarkan pada algoritma dan fungsi terstruktur. Nah, ini seperti di pemrograman web itu fungsi konvensional itu sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi
untuk website itu dia disusun secara terstruktur ya, atau step by stepnya itu dia harus dilakukan ya. Kayak kita buat flowchart dulu di website ya, flowchartnya gimana, alurnya gimana, kemudian kita buat database, lalu kita buat apa, codingnya, diketik codingnya, nanti bisa connect ke database itu ya. Sedangkan untuk orientasi objek itu pergeseran cara pandang atau memandang segala hal sebagai sebuah objek. Jadi kalau orientasi objek itu bisa kita loncati ya, apa langkah-langkah yang kita mungkin masih error, kita tinggalkan, kita benerin ke langkah terakhir. Bisa seperti itu ya, karena orientasi objek itu tidak berpacu step by step-nya. Jadi dia bisa dilompati ke langkah selanjutnya ya. Karena dia berbentuk kelas per kelas ya. Tidak apa? Tidak file ya, per file ya. Kalau di website kan kita memakainya per file ya. Jadi file 1 itu tentang apa? Brand. File 2 itu tentang apa? Kalau di Notepad kan seperti itu ya, Mas Ud. Di Notepad kan seperti itu ya, Mas Ud. Ya, Pak. Ya, kan kita membuatnya satu lembar ya. Jadi tidak kalau di Java kan kita membuatnya kelas per kelas ya. Bisa diloncati misalkan kalau error bisa loncati kelas lainnya. Terus contoh ya, ini ada sebuah mobil ya. Kalau kalian mandang ini, mobil ini itu memiliki prosedur terurut dari mulai kunci sampai dia bergerak ke suatu tempat ke tempat lain. Contohnya mobil ini bisa berjalan ya, dari kota satu ke kota yang lain. Pakai apa? Ya pakai itu ban ya, pakai bensin ya. Ya, prosedurnya kan seperti itu ya. Terus pakai apa, mesin ya, kalau udah ada mesin nggak bisa jalan ya. Nah ini untuk contohnya. Terus untuk contoh lain seperti mobil itu memiliki satuan kumpulan atau komponen objek antara mesin, roda, tangki, bahan bakar dan lain-lain. Nah setiap fungsi-fungsi objek-objek dari mobil itu, mesin itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Contohnya mesin itu untuk kinerja dari mobil tersebut. Ya, dia istilahnya dalam mesin itu prosesnya. Kalau roda itu dia fungsi dari kegunaannya nanti buat berjalan, ya. Kalau kaki buat apa? Berjalan enggak? Halo. Kalau kaki buat berjalan enggak? Ya. Kalau di mobil itu kakinya itu adalah roda ya. Jadi fungsinya tetap sama ya untuk berjalan ya. Terus untuk tangki sendiri itu untuk bensin ya, bahan bakar ya, tempat bahan bakar. Jadi ketika mau tangkinya kosong, tidak ada bahan bakar yang masuk atau asupan yang masuk di situ, ya mestinya tidak akan bekerja. Makanya dia memiliki fungsionalitas tersendiri. Kalau kita misalkan tidak ngisi tangki, mobil itu disuruh berjalan, bisa tidak? Tidak. Bisa ya, karena harus memiliki bahan bakar terlebih dahulu. Ya. Nah ini untuk orientasi objek. Tapi kalau kecuali tangkinya sudah terisi ya, mesinnya mati, rodanya bisa berjalan enggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya. Tapi itu kan prosesnya step by step ya. Kalau di Java itu kan misalkan proses 1 belum terpenuhi, kita bisa melanjut ke proses yang kedua. Nah, mungkin kita bisa setting rodanya atau bisa ngeset tangkinya itu takarannya gimana, terus mesinnya nanti dinyalakan itu di gigi berapa, itu bisa kita set lebih dahulu kalau di orientasi objek ya. Tapi kalau kita ibaratkan mobil ini itu adalah website ya, itu kita harus melakukannya step by step ya. Nah, jadi harus sesuai dengan aturan yang ada. Terus untuk pendekatan orientasi objek itu organisasi perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang bekerja sama antar informasi atau struktur data dan perilaku yang mengaturnya. Jadi untuk mendekatkan orientasi objek itu
mengorganisasikan perangkat lunak ya, dari perangkat lunak itu terus dikumpulkan menjadi sebuah objek yang bekerja sama antar informasi atau secara struktur data dan perilaku yang mengaturnya. Jadi kalau kita membuat suatu perancangan, di dalam perancangan itu terdapat objek-objek yang di dalamnya itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ya. Contohnya seperti nanti yang kalian akan buat di pertemuan kedua. Ya. Pertemuan kedua kita akan buat secara sederhana saja, yaitu membuat use case diagram ya. Dan nanti tak jelaskan fungsi-fungsinya di situ. Ya. Terus ini ada video nanti saya tampilkan di sini, silahkan kalian amati. Mungkin videonya ngelink ke video yang satu ya. Tapi kalau di sini kayaknya sudah saya ganti. Ya, kita setel aja langsung videonya lewat ini ya. Nah, ya. Ini untuk videonya sudah saya kirim ke file ya. Nanti tolong dibuka ya videonya. Ini ya, video praktek instalasi StarUML. Nanti tolong dibuka ini videonya. Setelah itu nanti kalian praktekkan ya. Praktekkan, habis itu nanti kalian harus mengisi lembar hasil pembelajaran ya, yang kalian lakukan itu apa aja. Ya, setelah untuk presentasi saya matikan. Kita kembali ke nanti jam 2 lagi, jam 14.00 ya, anak-anakku. Silahkan boleh live dan download aplikasinya lalu dipraktikkan. Yang hari ini yang baru masuk siapa aja yang belum absen, silahkan sebutkan namanya, dari RPL berapa? Laila Nurratna. Haris. Atul. Lailatul dari mana? RPL 1. Terus apa lagi? Ika Silvia dari RPL. Satu. Siapa lagi? Marsanda Satu. Marsanda siapa? Terus Silviana. RPL 2. Terus apa lagi? Atika. Rianadi. Oh ya, Rian Adi. Terus apa lagi? Ika. Oke. Terus apa lagi? Sudah? Pak Faris sudah, Pak. Sudah, Faris sudah. Tepi, oke. Siapa lagi yang baru masuk? Zaki. Siapa? Oh, Jaki ya. Terus apa lagi? Fitriana RPL 1. Oke, Fitriana. Chelsea, Pak. Chelsea. Idun masuk? Wawan. Oke. Terus apa lagi? Hidun masuk, Pak. Oh iya, Idun baru hadir ya. Dari tadi. Oh iya. Silahkan yang sudah absen ya, boleh download videonya. Dan kita masuk lagi jam 14.00 ya. Apa? Gimana? Kita masuk lagi jam 14.00 ya di sini ya. Di Microsoft Teams, silahkan ya kalau mau download. Habis itu jangan lupa laporan ke LKPD-nya ya. Terus kita nanti masuk 14.00 mereview kendala-kendala yang dialami dalam saat penginstalan ya. Nanti kita akan cari solusi dari penginstalan StarUML. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silahkan. Karena sudah kemarin sudah kami upload tapi kebetulan pas main sudah pas jadwalnya aja. Iya. Iya. Berarti kelasnya kelas apa? Berarti belajar ya. Berarti itu bisa pakai belajar itu observasi. Oke. Ya, histori. Ya. Sepertinya itu kan bisa tercatat dan diamati. Jadi itu juga iya betul itu sebenarnya kalau disampaikan bahwa tadi ada desainnya di seperti itu kan bukan ibadah bukan bisa melihat dari kelanjutan seperti apa kalau melihat ini ya jadi bapak itu mungkin akan sulit melihat tapi kita ketika posisi kita dengan ketika rata muka akhirnya dari maka Halo. Gimana Mas Ud? Sudah dilakukan? Ya, Pak. Tapi bingung. Bingungnya kenapa? Cara menggunakannya, Pak. Oh iya. Untuk penggunaannya nanti di pertemuan kedua kita akan menggunakannya. Tapi sudah diinstal? Pak, mengisi LKPD-nya, Pak. Oh, LKPD-nya. LKPD-nya kalau misalkan ada kendala dalam saat menginstal, misalkan kamu download ini, nggak bisa. Habis itu kamu download yang kedua, bisa. Tapi kamu atur dulu Windowsmu. Nah, mungkin di situ bisa screenshot hasilnya. Ya, misalkan fungsi dari StarWML ya. Fungsi dari StarWML itu kan kamu kan tadi sudah saya jelaskan loh di materi PPT toh. StarWML gunanya untuk perancangan diagram UML ya kan. Tadi kamu sudah mencatat itu. Pak, download ke error terus, Pak. Nah, itu disampaikan di LKPD. Ya, Galuh, jangan lupa. Tadi kan saya sudah menjelaskan ya mengenai materi yang tadi saya sampaikan dari penggunaan StarWML itu untuk perancangan. Nah, mungkin bisa kamu tambahin di fungsi itu. Habis itu di screenshot hasil dari StarWML-nya. Pak, berarti yang apa itu hasil installnya itu di screenshot terus dimasukin ke LKPD-nya gitu. Ya, terus dikasih kesimpulannya ya. Nanti kendalanya dalam menginstal itu apa aja. Ya. Itu Pak, barusan download lah, udah selesai terus filenya nggak bisa dibuka, error, terus gimana? Nah, nanti itu di screenshot hasilnya terus dimasukkan di LKPD. Pak, bahasa apa tau Pak? Aku nggak mudeng Pak. Misalkan gini ya, tadi kan saya sudah kirim form LKPD-nya, ya toh. Di situ kan ada fungsi dari aplikasi StarWML. Setelah itu nanti kan kalau misalkan dalam kamu menginstal itu ada kendala, nanti tolong disampaikan di LKPD di kesimpulan. Mudeng?
saat menginstal Star UML-nya atau saat mendownload Star UML-nya. Kayak tadi Faris kan linknya nggak bisa, ya toh. Habis itu kan saya kasih link baru itu. Nah, ketika linknya itu nggak bisa, kamu screenshot. Ternyata yang diberikan nggak bisa. Kesimpulannya itu dikasih di situ. Nah, nanti hasil dari kolom-kolom yang saya kasih 1, 2, 3 itu tampilan dari setelah kamu melakukan instalasi. Nah, kan kamu install UML sudah bisa screenshot tampilan desktopmu, pastekan di nomor 1. Nah, yang kedua, nanti hasil dari tampilan dalamnya dari Star UML screenshot dipastekan di nomor 2. Terus yang ketiga itu hasil dari keseluruhannya, ya. Berarti kamu memberikan hasil screenshot dari tampilan Star UML dan tampilan desktopmu jadi satu, terus ditempelkan di kolom ketiga. Nah, nanti kesimpulan di situ, nanti kamu tulis kendala dalam menginstal itu apa aja. Nah, untuk praktek dari Star UML kita lanjutkan di pertemuan kedua itu nanti. Pak, mau tanya Pak. Ya. Nah, ya kan ini linknya yang nggak bisa, berarti dimasukin di nomor pertama. Kok fungsi Pak? Ya, fungsi dari link itu nggak bisa. Itu aja keterangannya. Kalau bisa siapa Pak? Kenapa? Kalau udah berhasil. Kalau berhasil yo kasih screenshotannya aja dari aplikasinya. Nggak usah dikasih komentar, cuma terus di bawahnya dikasih kesimpulan sudah melakukan instalasi Star UML dan berhasil. Pak, kalau nggak bisa semua Pak, terus ngisi nomor 1 sampai 4-nya gimana? Mengalami kendala, screenshot kendalanya apa, misalkan di hasil screenshotannya itu dimasukkan di nomor 1. Terus yang kedua screenshot lagi, dicoba 2 kali tetap kayak gitu, baru kesimpulannya berarti setelah melakukan download tidak bisa, berarti instalasi juga tidak bisa kayak gitu. Gimana Suryana? Siapa belum jelas Pak? Kolom 1 diisi apa Pak? Kolom 1 diisi hasil setelah kamu menginstal atau mendownload. Kalau misalkan kendalanya di download, ya diisi kendala di download, dimasukkan di kolom 1. Yang kolom kedua? Kolom kedua hasil dari setelah kamu menginstal. Yo, tampilan dari dalam aplikasinya itu. Aplikasi screenshot aplikasinya ya, Star UML-nya ya. Ya. Terus yang ketiga dalam-dalamnya dari Star UML. Ya. Oke, makasih. Kalau berhasil semua ya ditampilkan hasil screenshotannya yang aplikasi sama yang fungsi yang di dalam-dalamnya. Oke, siap. Ya. Nanti dikasih kesimpulan ya masing-masing ya. Aku bisa downloadnya berhasil. Terus yang tak isi yang nomor berapa Pak? Nomor 1. Ya. Terus yang nomor 2 isi apa Pak? Aplikasi sudah diinstal. Aplikasi install. Kan ada tampilannya atau di desktop itu. Ya. Ya, itu di screenshot, dimasukkan nomor 2. Ya, terus yang nomor 3 itu fungsi dalam-dalamnya. Oh, berarti yang di dalamnya kalau udah buka aplikasi di screenshot gitu Pak? Ah ya, oke. Kasih. Terus kasih kesimpulannya ya, jangan lupa ya. Ya. Oke. Oh, nanti malam jangan lupa ngisi soal 4 ya. 4 soal isian ya. Ini sambil nunggu yang lain ya. Ini sudah saya rekam ya. Nanti kita akan melakukan pembahasan dari materi yang saya tadi sampaikan ya.
mungkin kendala-kendala yang dilakukan saat instalasi ya, itu ada apa aja ya, nanti saya sampaikan. Terus nanti ada beberapa mungkin kendala yang dari komputer masing-masing ya, nanti saya ajari settingnya ya, melalui diskusi di kolom Teams ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, silahkan dipersiapkan atau yang sudah memberikan kesimpulan dan hasil screenshotnya silahkan diupload di link yang saya beri tadi ya. Yang baru gabung 27 orang ya, sambil menunggu ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada? Halo, ada yang ditanyakan? Tanya. Ada yang tanya? Siapa ini? Mas Rohe. Pak ulangi lagi Pak yang itu, yang tadi disampaikan. Oh ya, kalau yang saya sampaikan ya, misalkan untuk yang LKPD ya, untuk hasil screenshotan pertama itu saat kalian download di aplikasinya. Ya, itu kan ada linknya, itu berhasil atau tidak fungsinya kayak gitu. Terus yang kedua itu setelah kalian melakukan instalasi StarUML, kalian screenshot hasil dari tampilan desktop kalian, kan ada aplikasi bentuknya itu StarUML loh di desktopmu, Mas Roa. Iya. Itu screenshot, dimasukkan di nomor 2. Iya Pak. Terus dibuka di StarUML-nya, kan tampilan keseluruhan, di screenshot dimasukkan di nomor ketiga. Nah, habis itu kesimpulannya diberikan. Jadi setelah melakukan instalasi, ternyata hasilnya berhasil dan tampilan di StarUML muncul semua. Itu kesimpulannya. Kalau kamu ingin buat kesimpulan lain ya juga boleh ya. Jadi itu untuk dari saya. Pak Naf itu ngisinya di LKPD itu? Ya, di LKPD. Ya, LKPD di pertemuan pertama ya, yang saya kirim ya. Terus kalau misalkan saat kamu klik link itu tidak berhasil, kamu mungkin kasih link yang baru di bawahnya saja. Ya, kita sambil review ya yang tadi kita lakukan ya. Terus untuk hasil review yang tadi saya tampilkan yaitu mengenai materi ya, bahwa dari pengantar objek orientasi itu menggunakan model sistem perangkat lunak itu efektif ya bila digunakan dalam membuat suatu program, yaitu tahapan-tahapannya itu sangat sesuai. Dan untuk aplikasi yang digunakan itu juga sangat bisa menyangkup semuanya dari tahapan perancangan rekayasa perangkat lunak. Itu hasil kesimpulan saya. Terus setelah materi saya tampilkan tadi, mungkin ada dari kalian yang memberikan kesimpulan tentang materi yang saya sampaikan. Tidak ada. Pak Naf mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Pak, berarti yang nomor 1 yang itu fungsinya itu diisi yang screenshotan itu, hasil downloadnya. Ya. Terus yang nomor 2 hasil install gitu Pak. Ya, hasil nomor 3 keseluruhan ya. Oke, berarti itu diisinya sama screenshotan Pak. Ya, terus kasih kesimpulan jangan lupa.
Ya kesimpulannya kan yang nomor 4 itu toh. Ya. Oke Nanti Pak, makasih. kalau ya misalkan teman-temanmu ada yang belum mengumpulkan juga ada kendala, bisa di forum diskusi ya di tampilan Microsoft Teams yang ini ya. Nah, ya. Saya tampilkan di sini. Nah, ini ya. Nanti bisa didiskusikan pembelajaran ini ya, di sini ya. Kalian bisa observasi misalkan kendala dalam pertemuan pertama ini apa, kamu bisa komentar di sini ya. Nanti saya berikan solusi-solusinya, mungkin bisa bermanfaat nantinya ya. Ada yang kurang jelas? Ya. Pak itu Gimana? ngumpulinnya di mana? Kan ngumpulinnya sudah saya kasih linknya tadi lewat WA grup ya ini yang ya. Link yang bawah itu Pak. Ya, link yang bawah form ya yang hasil LKPD di WA grup ada ya kita ya. Ya. Ini ya. Ya ini ya. Jangan lupa nanti setelah download, install WC LKPD, habis setelah itu kirim hasilnya di form ini. Oke. Terus sambil mengingatkan untuk kalian ya, nanti malam tolong diisi soal saya ya, jawaban ya mengenai pertemuan pertama ya. Oke, saya share ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Pak, untuk versinya bebas ya Pak? Bebas, untuk versi bebas ya. Misalkan di versi 3.2 tidak bisa atau yang dipraktikkan itu tidak bisa ya. Kamu boleh mengasih kesimpulan atau komentar di LKPD-nya. Itu ya Mas Ud ya. Atau mungkin setelah kamu install di versi yang lain bisa ya kasih kesimpulan di LKPD-nya. Jangan lupa itu. Mas Ud. Mas Ud. Ya Pak, sudah Pak. Oke. Sudah ya, hari ini saya akhiri ya. Terima kasih. Kita lanjutkan besok di jadwal minggu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah datang ke meeting saya ya. Semangat, jaga kondisi, tetap mematuhi 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Ya, terima kasih. Silakan boleh live ya dari room ya. Sudah saya ambil datanya. Monggo yang kalau ada keperluan lain ya. Tapi jangan lupa tugasnya diselesaikan dulu ya. Habis itu kalian boleh live ke pertemuan saya. Terima kasih. Yang penting kita dahulukan Adiwiyata dan Kir dulu, karena kan itu program kita. Mereka kan tidak punya program-program kayak gitu. Terus nanti kita akan buat hand sanitizer dari alam sekitar kita yang ada di sekolah.
Nanti entah pakai daun sirih atau belimbing wuluh atau telek kelelawar atau banyu kolam hijau. apalah nanti. Terus tadi ya kita ada program keliling-keliling ke sekolah-sekolah binaan juga. Lalu kita akan mengundang sekolah binaan kita ajak workshop di SMK 2 membuat administrasi. Nanti mendatangkan narasumber karena kita sumbernya kecil, buntet. Nanti kita pesan dulu narasumbernya biar nggak dipakai orang lain. Kegiatan-kegiatan itu berada pada jeda PAS. Sekitar 23 sampai 29, itu 7. 23 sampai 27 November. Sakjane aku mengadani keliling ke hutan atau ke sungai tapi ra iso karena COVID. Waduh sayang. Dana ada tapi tidak diizinkan. Kira-kira kalau kamu punya ide apa untuk kegiatan yang bisa saat COVID, kalian luncurkan idenya. Nanti kita godok bersama. Pak Naf sudah bisa? Eli belum ada kabar Eli. Halo teman Kir. Apakah Eli bisa dihubungi? Sudah Pak, ini sudah saya tampilkan Pak agendanya. Monggo kalau dibuka saya aturkan ke Pak Anggoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nafila, Ibu Sevi, kemudian Ketua Kelompok Ilmiah Remaja SMK Negeri 2 Semarang, dan Ketua Tim Duta Adiwiyata SMK 2 Semarang beserta para anggota-anggotanya yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi dengan teknologi yang ada. Semoga bisa diberi kelancaran dan sampai pada tujuannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, mari kita awali dengan doa dulu. Semoga diberi kelancaran. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Anak-anak dan Bapak Ibu yang saya hormati, suatu siklus kegiatan pasti ada awal dan ada penutupannya, akhirnya. Di akhir-akhir penghujung tahun ini terjadilah yang harus terjadi, yaitu regenerasi atau reorganisasi. Karena dari para pengurus yang sudah kelas 3 sudah semestinya menyerahkan kepada adik-adik kelasnya, sehingga yang kakak kelas 3 bisa konsen untuk belajar menghadapi akhir sekolah, dan adik-adiknya tetap dapat bimbingan dari kakak-kakaknya. Bukan selesai untuk bertugas, tapi mendelegasikan ke pengurusan. Jadi tetap menjadi anggota KIR SMK 2, tetap menjadi anggota Adiwiyata SMK 2. Jadi suatu ketika kita akan kumpulkan dalam reuni akbar misalnya. Jadi mungkin setelah berjalannya waktu, kalian memiliki
ide-ide atau menemukan masalah-masalah yang bisa kita bahas untuk dicarikan solusinya. Dengan pengalaman kalian sudah kemana-mana, mungkin akan munculkan ide-ide baru yang bisa berguna buat adik-adik yang ada di sekolah. Jadi kelemahan dari kita adalah miskinnya ide-ide, sehingga kita juga tidak menghasilkan karya inovasi. Mengapa demikian? Karena kita merasa pada zona aman, zona tentram. Sehingga tidak ada masalah bagi kita. Sedangkan masalah itu menuntut penyelesaian. Nah, penyelesaian harus ada inovasi. Kalau ada masalah, maka tidak ada karya inovasi. Begitulah. Sehingga jika kita banyak masalah, kita banyak kesulitan, kita banyak kekurangan, itu adalah cara Tuhan agar kita lebih kreatif, lebih inovatif. Jangan mengatakan kita bernasib sial karena banyak masalah, karena banyak kesulitan. Itu adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita menjadi lebih kuat, lebih sempurna. Nah, maka terimalah segalanya itu dengan besar hati dan carilah solusinya. Masalah muncul akibat dari adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagi anak KIR, maka masalah itu memang dicari. Masalah itu sangat dinanti untuk dicarikan solusinya. Maka jangan takut jika ada teman-temanmu yang punya masalah, silakan datang ke anak KIR. Kita siap mencari solusinya. Begitu. Itu semboyan anak KIR. Dan nanti kita juga akan gali-gali ide, begitu, apa saja yang mungkin perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita perbaiki demi kebaikan bersama, ya. Untuk itu nanti kalian silakan mereview apa saja yang kira-kira kalian unek-unek, boleh sampaikan. Nanti bisa digunakan untuk pola atau untuk bekal dari minggu depan kita mengadakan kegiatan selanjutnya. Demikian anak-anak, tolong diperhatikan, bisa kita jadikan kegiatan selanjutnya bahwa kita ternyata bisa kumpul walaupun lewat jarak jauh. Demikian Bapak Nafila dan Ibu Sevi, juga anak-anak yang saya banggakan. Perkatasnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KIR Skanida Jaya. Jaya. Terima kasih sambutan dari Bapak Anggoro. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi permasalahan KIR yang dilakukan di kegiatan tahun lalu. Monggo diskusikan di meeting ini. Silakan para anggota dari KIR. Saya mendampingi saja. Silakan dari ketuanya atau dari perwakilannya, KIR dan Adiwiyata. Atau anggota yang lain boleh kok, silakan. Ayo anak, gunakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ratna mana, Ratna? Hadir, Pak.
Ya, acara sudah disusun dengan manis oleh Pak Nafila, juga Monggo, oleh Bu Sepi. Bapak Anggoro bisa membantu anggotanya Pak. Saya bisa menyatat dari permasalahan-permasalahan yang ada di tahun lalu Pak. Ya, anak-anak masih ingat bahwa kita kemarin mempersiapkan untuk ada jambore kelompok ilmiah remaja Jawa Tengah. Ternyata rencana itu entah bagaimana karena ada COVID, jadi enggak tahu kejelasannya karena saudara kita Mbak Eli, ketuanya juga sedang diambil oleh Bu Mijen, Bu apa namanya? Bu Direktur itu lupa saya. Ya, Jeng. Bu Ajeng. Ya, Bu Ajeng. Kebiasaan manggil Bu Direktur ya jadinya sampai lupa namanya. Bu Ajeng untuk lomba di jurusan kompetensi BDP sehingga ternyata anggota terbaik dari kita bisa mewakili SMK 2 di ajang lomba tingkat nasional. Alhamdulillah luar biasa memang anak-anak KIR. Jadi di sekolah ini dari dulu ada lomba-lomba, biasanya memang anak-anak KIR yang ikut. Sehingga ketika anak itu kelihatan muncul lalu diambil oleh jurusan. Sehingga akhirnya karena sibuk di jurusannya, kegiatan KIR-nya menjadi kurang mendapat perhatian. Nah, itu masalah kita itu ya silakan kalian mungkin perlu diajari keberanian untuk menulis. Nanti kita undang misalnya ya, kita akan mengundang latihan jurnalistik untuk anak-anak KIR. Jadi dulu pernah kita ajari untuk membuat proposal. Tapi saya tidak tahu hasilnya bagaimana karena Mbak Eli yang megang. Terus saya ingin kalian menemukan ide begitu dulu awal-awal kalau begitu. Kita menemukan ide dulu. Ide bisa muncul kalau ada masalah. Nah, kalau kamu merasa tidak ada masalah ya repot. Ya, terus setelah itu lagi masalah kita yaitu padatnya kegiatan KBM persekolahan dengan tugas-tugas yang luar biasa banyak. Jadi seperti jurusan AKL, waduh pusing mereka ya kasihan. Lalu nanti tugas-tugas seperti seni, seperti tari banyak tugas lah membuat kalian menjadi kelelahan. Nah itu bagaimana kalian menyiasati itu agar tidak kocar-kacir. Terus masalah yang saya lihat ternyata kalian memiliki waktu yang terbatas ketika sore hari. Karena kalian banyak rumahnya jauh dan tidak berkendara sehingga kebingungan jika nanti akan pulang sore. Tetapi saya juga terbatas waktunya kalau sore sehingga saya ingin kegiatan KIR langsung dari 3:30, nanti saya selesai jam 4 untuk membukanya. Tapi kalian kalau habis sekolah terus jajan lama, kumpulnya hampir jam 4, sehingga bertemu dengan saya cuma sebentar. Alat bahan KIR sementara karena kita nggak punya base camp, maka kita numpang atau kerjasama dengan tim Adiwiyata. Kita menggunakan bank sampah sebagai base camp, sehingga kita kalau mengolah sesuatu ya di bank sampah, barang-barang kita juga ada di bank sampah. Sebelumnya kalian disupport oleh alat dan bahan dari lab IPA, jadi kamu jangan takut, nanti kita bisa pakai lab IPA maupun dapur. Sekarang kita sudah punya dapur ya,
kita sekolah sudah punya dapur wirausaha. Jadi kita bisa memakai fasilitas itu jika kalian mau melakukan uji masakan atau apalah gitu. Ya. Jadi itu. Sehingga kita waktu tahun kemarin kayaknya tidak mengikuti lomba yang diadakan dari luar. Nah, ya kita ngikuti mengirim, tetapi alhamdulillah diterima panitia, tapi belum juara. Lomba apa itu yang di awal-awal tahun itu dulu. Sedangkan kadang-kadang ada lomba karya tulis itu masuk ke sekolah, tidak masuk ke kita, tapi dihandle oleh para gurunya, jurusan masing-masing, sehingga kurang mengena karena yang diminta kili itu, yang diminta lomba bukan anak kir, sehingga mereka tidak punya basic kir. Nah, kir itu adalah kelompok anak yang selalu ingin tahu, yang usil ingin menyelesaikan masalah, kadang-kadang masalah orang juga. Nah, itu ciri anak kir itu begitu, usil ya. Maka kamu jangan takut kalau kamu usil atau diusili ya. Orang paling usil di dunia SMK 2 adalah anak kir, juga pembimbingnya. Begitu sekilas review dari saya. Mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dalam membimbing kalian karena banyaknya keterbatasan saya. Terima kasih. Monggo anak-anak yang lain untuk bersuara. Kalau perlu nanti diadakan latihan untuk bersuara. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih Kak Guru. Monggo untuk para anggota KIR silakan mengeluarkan pendapatnya untuk evaluasi yang tahun lalu. Mungkin ke depan. Monggo anggota KIR. Boleh OSIS ini. Nanti Putus-putus Pak Eng suaranya. Saya membantu ya di tanggal 2 berapa itu insya Allah ya. Putus-putus Pak Eng. Iya, putus-putus. Iya. Monggo anggota KIR silakan
untuk diskusi. Ada wacana kemarin Kirtana Dwiata mau jadi satu ketua begitu. Halo. Ratna. Ya, Pak. Usulnya. Itu waktu itu udah diskusi sama Eli. Kan berhubung Ya. anggota sama Kir itu kan sama-sama dikit. Terus kalau itu kebanyakan kan anggota Dwiata ada juga anggota Kir. Begitupun sebaliknya. Nah, pikiranku sama Eli itu ketuanya jadiin satu, habis itu wakilnya dipisah. Jadi ketua Kir ya ketua Dwiata, habis itu wakilnya ada sendiri-sendiri. Oh, begitu. Apa? Kalau cari ya wes satu itu wae, enggak usah. Jadi enggak susah-susah gitu loh Pak cari Nah, nanti kalau bisa Kir sama Dwiata gitu bikin grup bareng. Jadi kayak Dwiata bikin masalah, terus Kir yang nyelesain. Oke, bagus. Temannya tanggapannya bagaimana? Silakan tanggapan Desta. Yes. Desta, Leni, silakan para sepuh. Yang kelas 12 yuk, saran yuk. Cucu ditinggal mandi. Monggo Pak Eng bisa dipanggil Pak Eng, nama anggotanya Pak Eng untuk memberikan pendapat. Halo. Pak Guru. Pak Guru. Suaranya putus Pak. Ya, Pak. Pak Guru bisa dipanggil anggotanya. Ini mengeluarkan pendapat.
Ayo, harus berani. Ini Desta, bagaimana pendapatnya Mbak Desta? Halo Desta, bisa mendengar? Bisa, Pak. Ya, bagaimana pendapatmu? Tadi ada bulan dari Mbak. Kalau ketuanya jadi satu, ya nggak apa-apa sih, Pak. Soalnya kan Adiwiyata kan juga nggak termasuk eskul ya, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketuanya jadi Iya. satu. Itu. Tapi nanti ke depan Adiwiyata itu harus minimal 20% dari jumlah siswa di kelas. Jadi nanti tiap kelas harus ada minimal 20% yang jadi tim Duta Adiwiyata. Yang di sini adalah tim khusus. Nanti ada tim Adiwiyata secara umum, baru siswa-siswa. Yang termasuk tim khusus ya anak OSIS dari seksi perindangan dan penghijauan itu tim khusus dari Adiwiyata. Jadi nanti akan semakin banyak yang kita open nih. Oke, terima kasih Mbak Desta. Lalu Mbak Leni, mana Mbak Leni? Saya belum dengar suaranya. Apakah bisa mendengar suara saya Mbak Leni? Ya, Pak. Gimana, Pak? Bagaimana Mbak Leni? Pak, aku mau tanya nih. Kalau miskan tadi kan kata ketuanya digabungin kan, Pak? Ya, itu Ande. Terus? Itu apa nggak keberatan yang jadi ketua gitu? Tanggung jawabnya? Kan begitu sekali, kayak kasihan gitu. Iya. Dia harus mikir dua gitu ya. Kan Iya, kayak Pak. kasihan gitu. Masa mikir dua organisasi gitu kan juga berat toh, Pak. Kasihan ya. Oke, bagus lah gitu, harus berani ngomong beda enggak masalah. Nah, ayo bagus. Masuk di akal. Apalagi mungkin ada masukan tentang kegiatan-kegiatan gitu, Mbak Leni. Kegiatan Tanggapan-tanggapan kegiatan yang selalu untuk perbaikan kita di masa mendatang. kalau kegiatan aku bingung. Ayo cepat, silakan. Yang lain boleh. Fatihah ada nggak ya Fatihah? Aulia, apakah bisa mendengar suara saya, Aulia? Fatika, halo Fatika. Fatika Cindy. Ya, Pak. Ya, Fatika jurusan apa?
PDP 3. PDP 3. Wah, luar biasa nih. Kayaknya penggantinya Mbak Eli nih. Anak berani. Ayo anak kelas 1 berani. Silakan. Urun rembuk apa? Mungkin kamu belum banyak tahu di SMK 2, tapi mungkin punya pengalaman di waktu SMP. Silakan. Harapanmu apa? Atika? Ya, Pak. Apa? Silakan ngomong aja, tidak usah takut. Bingung, Pak. Bingung. Ya, nanti tanya anak Kir biar dapat pemecahan, tidak bingung. Dipikirkan ya, silakan, tidak usah takut. Intan ada, Intan. Halo, Intan. Intan. Iya, Pak. Nah, Pantan, ayo mau usul apa? Setuju, tidak, atau bagaimana? Ya, setuju. Setuju yang mana? Yang Mbak Leni atau Mbak Ratna? Mana ya? Tadi tidak terlalu tahu nama kakaknya. Oh ya, termasuk tahu yang mana, yang digabung atau yang sendiri-sendiri? Digabung. Digabung. Oke, terima kasih. Nita Kumalasari, apakah ada? Halo Mbak Nita. Iya Pak, gimana? Gimana Ya, kalau Pak. kamu Nita? Mungkin ada usul-usul. Ya, gabung nggak apa-apa Pak. Soalnya kan orangnya sama juga. Orangnya sama tapi tanggung jawabnya berbeda. Kan Kalau kalau digabung. tanggung jawab nanti bisa dibantu wakil Pak. Kan wakil. Oh ya, jadi ada ketua yang jalan nanti wakilnya gitu ya. Wakil Kak Sekjen. Oke, bagus. Oke, mungkin Bu Sevi mau urun rembuk, Bu Sevi. Wah, rupanya Bu Sevi sudah sibuk ini. Halo. Ya Pak, Halo. begini. Kalau misalkan KIR itu ada mungkin disusun struktur organisasinya dari ketua, misalnya terus wakil, kemudian sekretarisnya siapa mungkin atau gimana susunan strukturnya. Setelah itu baru mungkin ada kelompok diskusi kecil untuk panitia inti ya Pak ya, terus program kerjanya itu seperti apa ngoten. Mungkin masukannya saya seperti itu karena ini tadi gambarannya kayaknya masih bingung ketuanya siapa, kemudian ada merangkap ketua A, kegiatannya apa tadi KIR sama apa Pak yang satunya? Data. Ya, data kan apa enggak kasihan kalau misalnya dia tanggung jawabnya kan double. Ya walaupun memang siswanya itu mungkin kebanyakan anak adiwiyata dan juga anak KIR, tapi kan untuk program kerjanya kan nanti pasti berbeda toh Pak antara KIR sama adiwiyata ngoten. Jadi ada perbedaan. Ketuanya itu kalau saya saran sih beda. Jadi bisa fokus untuk KIR, fokus sendiri, adiwiyata juga fokus sendiri. Sepertinya itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Sevi. Ya, jadi kalau KIR memang di tahun ke tahun anak-anak memang sudah menyusun struktur organisasinya. Dan ini saatnya akan melakukan reorg, baik itu KIR, adiwiyata maupun OSIS. OSIS juga mau mengadakan reorg. Tapi karena kendala COVID sehingga terselubung beginilah kita memakai teknologi yang ada di sekolah. Oke, jadi begitu. Mungkin anak-anak ini 3-5 menit lagi selesai Pak.
Oke, anak-anak silakan yang belum. Siska silakan. Bersuara Siska. Winda. Ayo Winda nih. Wah, senior kok kayak gini. Ayo Win. Oke Winda. Yalva. Oke, begini ya. Mendengar masukan dari kalian dan Bapak Ibu Guru bahwa untuk kepengurusan KIR dan Adiwiyata jadi kita nanti akan menentukan nasib sendiri-sendiri. Mungkin cara reornya juga berbeda. KIR dengan Adiwiyata mungkin berbeda. Seandainya tidak ada COVID, mungkin Adiwiyata melakukan reornya di atas gunung atau di bawah laut gitu ya. Karena ada keterbatasan seperti ini ya kita tetap melakukan jarak jauh. Gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat reor sendiri-sendiri. Lalu setelah reor kita akan menyusun gagasan-gagasan yang akan kita tuang menjadi program kerja. Lalu setelah itu kita akan laksanakan dengan mampunya. Intinya sekolah sangat mendukung. Jika kalian membutuhkan apapun pembiayaan selama untuk kegiatan siswa, maka akan difasilitasi. Demikian. Terus jangan berpikiran mungkin anak-anak berpikiran ini. Pembimbing aja sama kok Adiwiyata karo KIR. Jadi ketuanya sama pisan wis. Jangan. Nanti kamu botak kayak saya ya. Udah biar gitu. Tolong dari OSIS untuk selalu mengawal kami, anak KIR dan Adiwiyata, sehingga tidak canggung. Makanya kemarin kita adakan kegiatan, kita gabung juga Adiwiyata, ada KIR, ada anak OSIS yang membidangi. Begitu. Itu kesimpulan malam hari ini. Lalu minggu depan kita adakan pemilihan. Untuk itu kalian siapkan calonnya masing-masing. Nanti kita berembuk lagi untuk menentukan apa perlu kita buat visi misi dari calon. Silahkan selama seminggu kita menunggu. Begitu? Oke ya. Saya kira itu dulu Pak Nafila dan Bu Syafi serta anak-anak yang saya banggakan. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Pak Eng. Ya, terima kasih Pak Eng. Ya, untuk acara kali ini, mari kita tutup berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya. Terima kasih. Saya tutup ya Pak Eng untuk syutingnya. Besok kita akan agendakan lagi. Terima kasih anak-anakku, anggota KIR dan Adiwiyata. Alhamdulillah. Adiwiyata hebat, KIR jaya. Kanida bisa juara. Ya Pak Eng. Semangat. Bu Syafi jangan patah semangat. Ya. Laptop rusak.